Dalam beberapa tahun terakhir, Amerika Serikat telah memberlakukan serangkaian sanksi keras terhadap raksasa telekomunikasi China Huawei. Ini meningkatkan ketegangan di antara kedua negara dan secara signifikan sangat berdampak pada landscape teknologi global. Sanksi-sanksi yang diprakarsai oleh pemerintah Amerika Serikat atas kekhawatiran terkait keamanan nasional dan dugaan pencurian kekayaan intelektual telah menargetkan akses Huawei ke komponen dan perangkat lunak penting yang diperlukan untuk berbagai produk layanannya. Dengan membatasi kemampuan perusahaan untuk sumber chip semikonduktor mutakhir dan memanfaatkan platform perangkat lunak populer seperti layanan seluler Android dan Google, Amerika Serikat bertujuan untuk menahan pertumbuhan Huawei, sekaligus membatasi pengaruhnya di pasar global. Huawei terus bekerja keras dan berinvestasi besar-besaran dalam R&D dan telah melewati beberapa tahun kesulitan sehingga Huawei kini menjadi semakin kuat. Dan di episode kali ini, kita akan coba membahas area fokus utama perusahaan termasuk pertumbuhan Huawei yang stabil dan investasi besar dalam R&D dalam unit bisnisnya. Huawei telah menavigasi lingkungan eksternal yang menantang dan faktor non-pasar yang telah mempengaruhi operasi mereka. Terlepas dari semua kesulitan ini, Huawei terus mendorong dan tetap mempertahankan komitmennya terhadap inovasi dan pertumbuhan. Kestabilan Huawei dalam mempertahankan pertumbuhan ini di tengah lingkungan eksternal yang menantang adalah sebuah bukti kuatnya ketahanan dan perencanaan strategis perusahaan ini. Ketika negara-negara di seluruh dunia beralih ke ekonomi digital, Huawei telah memposisikan dirinya sebagai pemain kunci dalam digitalisasi, kecerdasan, dan pembangunan hijau. Huawei memperkirakan di tahun 2027 bahwa pasar mereka akan melebihi $1 triliun Amerika Serikat, sekaligus membuka peluang pertumbuhan yang melimpah bagi perusahaan. Dan untuk memanfaatkan peluang ini, Huawei telah membentuk beberapa tim yang berfokus di industri keuangan, pertambangan, layanan pemerintah, layanan publik, transportasi, dan energi. Tim khusus ini bekerja untuk menciptakan solusi industri dengan memanfaatkan teknologi dan kemampuan Huawei untuk bisa menempatkan dirinya menjadi mitra terbaik bagi bisnis yang bergerak di bidang digital, intelijen, dan pembangunan hijau. Salah satu contohnya adalah Tianjin Smart Port. Pelabuhan ini terletak 60 km dari pusat kota dan merupakan terminal pengiriman cerdas zero karbon pertama di dunia. Terminal cerdas yang sepenuhnya otomatis ini menggunakan teknologi 5G dan teknologi robotika yang secara efektif merampingkan biaya operasional. Dorongan China menuju otomatisasi datang sebagai tanggapan terhadap perkembangan zaman, kekurangan tenaga kerja, dan gangguan rantai pasokan yang disebabkan oleh pandemi COVID kemarin. Pelabuhan ini mengoperasikan puluhan armada tanpa pengemudi yang sepenuhnya otomatis, sehingga sangat menghemat biaya tenaga kerja dan secara signifikan mengurangi waktu pengoperasian manual. Kapasitas pelabuhan untuk perencanaan cerdas telah secara signifikan mempersingkat waktu pemrosesan kapal dari 20 jam menjadi hanya 10 menit, dan dengan lebih dari 21 juta peti kemas kargo yang diproses setiap tahunnya. Pelabuhan cerdas ini secara drastis telah meningkatkan efisiensi dan keamanan dengan meminimalkan human error. Sistem otomatis dapat memproses hingga 36 kontainer per jamnya, dibandingkan dengan pelabuhan konvensional yang hanya sekitar 28 kontainer per jamnya. Kolaborasi antara pelabuhan Tianjin dan Huawei ini adalah jawaban untuk pengembangan terminal konvensional yang ada di dunia. Terlepas dari ketegangan politik dan perang dagang antara China dan Amerika Serikat, pelabuhan ini menekankan pentingnya pelabuhan dalam rantai pasokan global. Huawei telah menjadikan proyek Tianjin sebagai prioritas untuk memasuki pasar pelabuhan pintar global yang telah diproyeksikan akan mencapai $11,5 miliar Amerika Serikat pada tahun 2030. Huawei juga terus mengoptimalkan portfolio bisnisnya untuk mencapai keseimbangan antara domain bisnis yang mapan dan perintis baru domain. Portfolio ini mencakup infrastruktur ICT, perangkat pintar, layanan cloud, digital power, dan solusi otomotif cerdas. Eksekutif Huawei, Richard Yu, baru-baru ini mengumumkan bahwa Huawei akan bermitra dengan 3 produsen mobil untuk meningkatkan kapasitas produksi kendaraan mereka. Mobil-mobil ini akan dilengkapi dengan komponen dari Huawei, berikut dengan sistem operasi harmoninya.
Bersama dengan mitra baru ini, Huawei akan mengembangkan model-model baru, termasuk diantaranya adalah SUV, sedan, dan kendaraan multiguna. Dan dalam 12 bulan terakhir, tercatat merek Aito telah berhasil menjual 80.000 unit di pasar domestik China. Riset dan pengembangan memainkan peran penting dalam kemampuan Huawei untuk terus berinovasi dan mempertahankan keunggulan kompetitif di industri IT. Huawei terus memprioritaskan R&D dan berinvestasi besar-besaran guna memastikan kelangsungan bisnis dan daya saing produknya di pasar global. Pada tahun 2022, Huawei telah menginvestasikan sebesar 23,5 miliar dolar Amerika Serikat untuk R&D. Angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan Samsung, Intel maupun Qualcomm. Mengenai sanksi dari Amerika Serikat, Huawei telah membuat kemajuan signifikan dalam pergantian komponen, desain ulang papan, sistem operasi, basis data, pengembangan produk, dan banyak lagi lainnya. Baru-baru ini saja, Huawei mengumumkan pengembangan bersama dengan mitra industri lainnya untuk mengembangkan chip silikon 14 nanometer. Ini membuktikan bahwa Huawei sudah tidak lagi bergantung pada teknologi Amerika Serikat untuk chip. Upaya R&D Huawei juga meluas sampai ke rantai pasokannya. Huawei berinvestasi dalam peningkatan kualitas bersama dengan pemasok untuk memberikan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada para pelanggannya. Dengan tetap terus tanpa henti mengejar inovasi dan kualitas, Huawei telah menunjukkan dedikasinya untuk tetap mempertahankan posisi terdepan dalam industri ini, sekaligus memastikan kesuksesan jangka panjang. Dalam konferensi pers tahun ini, Huawei mengungkapkan untuk pertama kalinya bahwa unit bisnisnya menawarkan wawasan berharga tentang arah strategis perusahaan dan pertumbuhan di masa depannya. Pengungkapan ini menyoroti keragaman dan ketahanan portfolio bisnis Huawei yang mencakup infrastruktur ICT, perangkat pintar, layanan cloud, digital power, dan solusi otomotif cerdas. Dengan memperkenalkan unit bisnis ini, Huawei menunjukkan komitmennya terhadap transparansi dan tekadnya untuk lebih mengoptimalkan portfolio perusahaannya guna meningkatkan ketahanan, meraih peluang pertumbuhan, sekaligus untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan unik dari berbagai industri dengan lebih baik. Huawei telah membentuk beberapa tim yang berfokus pada industri keuangan, pertambangan, layanan pemerintah, layanan publik, transportasi, dan energi. Unit-unit independen ini akan bekerjasama dengan mitra untuk menciptakan solusi industri yang spesifik dengan memanfaatkan keunggulan teknologi Huawei untuk menjadi mitra pilihan terbaik bagi industri. Ini mencakup pengembangan digital, intelijen, dan pembangunan hijau. Dengan mengembangkan dan memperluas unit bisnisnya, Huawei selalu siap memanfaatkan peluang yang muncul dan memantapkan posisinya sebagai pemimpin teknologi global. Dan dalam menghadapi tantangan eksternal, Huawei tetap bertekad untuk mengatasi tantangan tersebut dengan berfokus pada portfolio bisnis yang tangguh, keunggulan kompetitif yang unik, kepercayaan mitra dan pelanggan, serta keberanian untuk berinvestasi besar-besaran dalam penelitian dan pengembangan. Huawei terus menavigasi landscape teknologi yang berubah dengan cepat. Inisiatif strategisnya dikombinasikan dengan portfolio bisnis yang kuat dan beragam, meletakkan dasar yang kuat untuk kelangsungan hidup dan pembangunan yang berkelanjutan di masa depan. Jadi bagaimana menurut Anda perihal strategi Huawei dalam mematahkan tekanan dan sanksi dari Amerika Serikat untuk tetap mempertahankan bisnisnya menjadi yang terdepan? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.